Baik, para masyayikh, di sini ada satu bab sebenarnya, fil khayal. Ada waham, ada himmah, ada fikr, ada khayal. Mengenai khayal, khayal bahasa Indonesia lain dengan khayal bahasa Arab. Apalagi khayal dalam bahasa ma'rifat. Saya sebut satu lafaz nih. Ar-Rahman. Ada makna nggak di kepala kita? Itu khayal namanya. Maka khayal dalam bahasa ma'rifat itu lain dengan khayal bahasa Indonesia. Khayal bahasa Indonesia itu halu, berkhayal, berhalusinasi. Tadi khayal akli, ada khayal zauki. Khayal zauki itu dia hakiki. Maka khayal dibagi nanti. Ada khayal hakiki, ada khayal ghair hakiki. Boleh juga disebut khayal tabi'i, hissi. Ya. Khayal hakiki itu khayal apabila ruh qalbu menerima ilham lalu dia tangkap. Ketika dia menangkapnya, cara menangkapnya ini apabila dia menangkapnya dengan nama Sayyidina Muhammad SAW, maka jadi khayalnya khayal hakiki. Itulah makna hadis Nabi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haq. Siapa yang melihat aku dalam tidur. Mimpi itu khayal. Khayal enggak? Khayali, tapi nyata enggak? Pas dikejar-kejar ular sama anjing dalam mimpi, lari enggak? Lari kita. Digigit sama ular, nah itu yang jomblo biasanya mau nikah lagi. Bukan mau nikah lagi, mau nikah. Yang sudah nikah bukan mau nikah lagi. Mungkin mau dapat anak, mungkin mau dapat tanah wakaf baru, siapa tahu ya kan. Jadi kita tidur digigit ular dalam mimpi, berasa sakit, padahal khayali. Berarti khayalinya hakiki. Maka perlu takbir mimpi di situ. Mimpi yang begitu yang perlu ditakbir. Nggak semua mimpi perlu takbir. Kalau nih para kiai masih mimpi basah, ya salam. Mimpi basah nggak usah ditakbir. Ya, itu tandanya belum menunaikan hajat. Ya. Hajatnya ditunaikan. Ya. Nah, kalau khoyalinya, khoyali tabi'i, hissi atau khoyali palsu, saya nyebutnya khoyali palsu. Itu khoyali yang tidak ada unsur Sayyidina Muhammad SAW di dalamnya. Mau dia mimpi naik ke langit, hati-hati dulu, belum tentu benar. Mau dia mimpi merasa udah begini, begitu makomnya, bahkan ketemu Syekh Abdul Qadir Jilani, belum tentu benar juga. Siapa tahu dia khayal mimpi. Apalagi nih kiai, misalnya ada kajian di TV atau di YouTube, terus tonton orang sebelum tidur, masuk ke alam tidurnya, belum tentu itu mimpi beneran. Siapa tahu itu cuma khayal dia. Ya. Maka ada khayal yang palsu, ada khayal yang ketika disebutkan ru'yal anbiya wahyun, mimpi para nabi itu wahyu, itu maknanya apa? Khayalinya para nabi semuanya hakiki. Maka ketika Sayyidina Ibrahim, ini syawahidnya dari Quran, mengatakan kepada waladnya, anak tercintanya, wahai Ismail, ini araka fil manam, aku melihat engkau dalam tidur. Ngapain? Aku menyembelihnya. Sayyidina Ismail ngerti sistem khayali ini karena dia juga seorang nabi. Maka dia katakan, if'al, lakukan apa yang diperintahkan wahai ayahanda. Satajudini, insyaallah kamu akan mendapati aku insyaallah orang-orang yang sabirin, orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Oh, berarti dulu ada orang tukar-tukaran mimpi, sharing mimpi, dan saling mentasdik.
Inilah yang dikatakan Imam Ghazali di Qimah Sa'adah, di dalam Al-Munqidh Sunad Dolal, bahwa inkar terhadap mimpi, hati-hati, itu awal ingkar kepada asas nubuwah. Nah, sekarang orang cara ngelesnya gini, kalau dulu iya, dulu mah wali mah benar, sekarang mana ada orang begitu. Loh, mana ada masa zaman tidak ada wali, mana ada zaman masa kosong dari orang-orang yang Allah kemudian berikan anugerah itu. Kalau kosong kiamat, kalau nggak ada kiai-kiai ini kiamat sudah negeri, nggak mungkin kosong. Maka la yakhlu zaman an abdin min ibadillah an habibin min ahbabillah. Nggak mungkin ada masa alam ini kosong dari kekasih-kekasihnya. Kosong, la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Ini yang mesti kita asah para masyayikh. Saya harus mengasah ini juga. Kita semua harus mengasah. Maka saya sering bertanya dulu, ini kitab, imam ini nulis kitab, kitabnya duluan atau di hatinya duluan? Di hatinya duluan. Kan dia nggak pakai referensi kecuali kolbunya nulis ini. Beda dengan kitab kalam, kitab fikih, mesti pakai referensi. Kalau kitab Azwaq Ma'rifat, kitab dia, kolbunya adalah Lauh Mahfuznya. Kolbu dia adalah maktabah dia. Bukan Lauh Mahfuz yang sono, ya, itu istilah aja. Langsung nulis. Maka sini Syekh Al-Imam Ibn Arabi ketika beliau berpindah dari Mekah ke Syam dan menjadi penasihat Sultan Kaukaus, kitabnya itu ketinggalan di Mekah. Kitab Al-Futuhat yang tadi 9 jilid yang saya punya itu. Tahu-tahu ada murid minta, Tuan Syekh tolong dong imlakan. Beliau bilang kitabku ketinggalan. Tunggulah bentar. Beliau tawajuh sejenak. Nah, langsung, dah dengerin, kamu tulis. Disalin, dikumpulkan, dihikayakan oleh Imam Sya'rani. Apa kata beliau? Lalu guruku berkata, kata Sya'rani, teks beliau ini dipertemukanlah dengan teks yang lama di Mekah. Isinya sama. Kok bisa sama? Karena konsepnya dari kolbu. Ini kan cuma terjemahan mafil kulub. Kalau kata orang Arab dulu, al-lisan tarjuman mafil fuad. Maka boleh kalau kita sebut juga al-kitab al-mu'allaf tarjuman mafil qalb. Buku itu terjemahan isi kolbu, ya. Nah, di beberapa kitab itu disebutkan bahwa lebih dahulu kolbu daripada kitab. Kolbul alam Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kolbu alam semesta itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud beliau, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nabi Adam kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu cuma sedikit dibandingkan Madinatul Ilmi yang Nabi punya. Maka Sayyidina Adam alaihissalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai mahar untuk menikahi Sayyidah Hawa. Jadilah kita. Jadi kita ini berkat solawat yang menjadi mahar. Kiai kalau ngasih mahar, berarti mahar ini yang bernilai. Benar nggak? Intan berlian emas. Di sorga Sayyidina Adam bermahar dengan solawat. Berarti solawat ini paling bernilai saat itu. Barangkali begitu. Maka ilmu ini kalau mau diringkas satu aja, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, udah selesai dia. Tapi syarahnya jadi segini. Allahumma salli ala Sayyidil wujud, Sayyidil kaunain, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ini hanya refleksi aja para kiai. Saya mewasiatkan diri saya
untuk melatih khayali ini. Jika Nabi khayalinya adalah mimpi, mudah-mudahan khayalinya para kiai termasuk saya yang belum jadi kiai, semoga khayali kita bagian dari ilham dan khatir-khatir ilahiyah rabbaniyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alhimna rusyda bihaqqi sayyidina Muhammad abdika ar-rasyid. Sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin.